Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan Dufan, Dunia Firman. Nah, kali ini saya akan memberikan judul yaitu God's Kindness Today. Kebaikan Tuhan hari ini. Nah, tentunya God's Beloved seringkali mendengar khotbah tentang kebaikan Tuhan atau Tuhan itu baik, lalu dihubungkan dengan kebaikan setiap hari. Misalnya saudara menerima kebaikan dari seseorang, dari perusahaan, dari gereja, dari teman, lalu saudara berkata Tuhan itu baik. Betul, Tuhan itu baik, dan itu memang aplikasinya dalam hidup. Tapi di dalam dunia firman saya akan bahas tentang God's kindness atau kebaikan Tuhan today, hari ini. Kata hari ini berbicara di masa sekarang. Karena di masa lalu dengan masa sekarang itu dalam Bible kita dikatakan ada satu perbedaan bagaimana cara Tuhan berurusan atau menangani manusia. Nah, saya akan baca dulu di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Nah, saudara kalau membaca di kitab Titus berarti kan di perjanjian baru. Orang sering berkata, oh ini Old Testament, betul, kitab perjanjian baru. Lalu saudara mungkin mendengar Old Covenant. Ya, Covenant berarti, kalau Covenant itu berarti kan itu perjanjian gitu ya. Nah, saudara, saya akan menyampaikan kepada saudara tentang hal ini, tentang kebaikan Tuhan di masa sekarang itu, di mana apa sih yang menjadi kebaikan Tuhan di masa sekarang yang dimaksud dengan firman Tuhan. Nah, mari kita baca dulu deh di Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dulu berkata begini. Karena dahulu kita pun bodoh, tidak taat, sesat, menghambakan diri pada berbagai nafsu dan kenikmatan duniawi, hidup dalam kejahatan, iri hati, kedengkian, dan saling membenci. Nah, mungkin saudara ini berkata, oh ini kan sikapnya orang. Kalau terhadap orang lain, penuh nafsu, kenikmatan duniawi, dan sebagainya. Wait, ayat yang keempat dikatakan, tetapi ketika Elohim, dikatakan demikian, but after that, Juru Selamat kita menunjukkan kebaikan. After that, the kindness and love of God our Savior toward man appear. Kebaikan dan kasihnya kepada manusia, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Ayat yang keempat. Nah, apa kebaikannya? Ayat yang kelima. Bukan berdasarkan, dikatakan bukan atas dasar perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, melainkan karena kemurahannya. Dia telah menyelamatkan kita dengan membersihkan kita sehingga kita dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus. Nah, ternyata kebaikan Tuhan hari ini adalah menyelamatkan kita dengan menunjukkan kasih-Nya, dengan menunjukkan kebaikannya. Itu ternyata Tuhan itu baik kepada kita. Yaitu apa kebaikannya? Dengan menyelamatkan kita. Saudara, Tuhan itu baik kepada kita, menyelamatkan kita. Nah, apa kebaikan Tuhan tentang hal itu? Yaitu dengan menyelamatkan kita. Salvation ini loh, ini kebaikan Tuhan yang sangat berlimpah, sangat luar biasa. Nah, kindness today, kebaikan Tuhan hari ini, itu actually the presence of Christ in us. Kebaikan Tuhan hari ini kepada kita adalah kehadiran Kristus di dalam kita. Jadi Christ in you, ini kebaikan Tuhan. Kalau saudara berpikir, oh hidupku baik, pekerjaanku baik, suami, istri, anak baik, keluarga baik, keuangan baik. Lalu saudara berkata, ini kebaikan Tuhan. Betul. Tapi ingat, esensinya adalah karena Tuhan memberkati saudara, bukan?
Nah, bagaimana dengan keselamatan? Di luar juga banyak orang yang alami banyak kebaikan di bidang keluarga, keuangan, ekonomi, kesehatan. Tapi banyak juga yang masih tidak mengenal juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Padahal kindness today itu actually the presence of Christ. Kehadiran Kristus in us. Kehadiran Kristus in us. Kehadiran Yesus di dalam kita. Ini dia. Kehadiran Tuhan di dalam kita yang working for us, bekerja bagi kita, in us dan through us. Tuhan hadir di dalam diri kita, dia bekerja bagi kita, di dalam kita dan melalui kita demi berkat kekal kita. For our eternal blessing, yaitu keselamatan kekal. Ini kebaikan Tuhan hari ini. Saudara mungkin berpikir, oh kebaikan Tuhan adalah menyelamatkanku hari ini dari sakit penyakit. Menyelamatkan aku dari kerjaanku yang gak beres, dari jalan yang buntu. Itu kan sementara saudara di bumi. Betul saudara terima. Tapi Tuhan ingin saudara mengenal akan the kindness of God today. Kebaikan Tuhan hari ini yaitu saudara bagaimana menyadari tentang the presence of Christ in us. Kalau Kristus hari dalam saudara, maka engkau akan alami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Engkau butuh kebaikan Tuhan dalam pekerjaanmu kah? Dalam rumah tangga atau dalam keuangan dengan anak-anak dan sebagainya. Itu engkau akan mudah untuk menghalau segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara, oh Tuhan kan di dalamku. Aku butuh gini, masa Tuhan tidak mencukupkan? Masa Tuhan tidak menyembuhkan? Nah, lebih mudah menghalau segala kekhawatiran, kecemasan yang ada dalam kita. Karena apa? Engkau percaya, menyadari dan oh iya ya, Kristus ada di dalamku. Itulah kebaikan Tuhan hari ini. Kalau kebaikan Tuhan itu saudara nilai dari saudara berhasil, sukses dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, kesehatan. Kan itu sementara di bumi. Lah bagaimana kehidupan kita selanjutnya setelah kematian? Kalau ada di dalam Kristus, pasti semuanya akan Tuhan pimpin. Kemarin waktu saya mengajar di satu kelas di Sekolah Tinggi Teologi, seorang mahasiswa berkata demikian. Tuhan itu tempatnya di mana? Kalau tempat Tuhan itu tempatnya di surga, kenapa surga itu ciptaan Tuhan? Kan Kejadian 1 dikatakan in the beginning God created the heaven and the earth. Pada mulanya Tuhan itu menciptakan, Elohim menciptakan the heaven itu surga sama yim. Di Alkitab bahasa Indonesia kita diterjemahkan langit gitu kan, menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti artinya kan surga ciptaan. Nah, sebelum diciptakan ini loh, Tuhan tinggalnya di mana? Lalu saya lempar ke mahasiswa lain dan salah satu mahasiswa dari kota tertentu dia berkata begini. Kan ada ayat yang berkata langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Berarti tumpuan kaki adalah bumi dan langit itu tahtanya. Lah Tuhan tinggalnya di situ. Kan sama saja saya berkata begitu. Bumi kan ciptaan, surga dan ciptaan. Lalu saya ajak mahasiswa itu berpikir kritis sebagaimana seorang mahasiswa yang dapat menemukan sesuatu yang baru yang dapat diterima dengan akal. Saya berkata kepada mereka, Tuhan itu kan pencipta. Kalau Tuhan itu pencipta, apakah dia butuh tempat tinggal yang seperti di pikiran manusia? Dia kan pencipta. Dia mau tinggal di mana, dia ciptakanlah sesuatu untuk dia tinggal. Nah, kita kenalnya, kita taunya Tuhan bersemayam dan tinggal di surga. Lalu mulai terbukalah mereka. Nah, demikian pula saudara, ketika engkau menyadari Kristus di dalammu, maka apakah engkau berpikir tentang apa yang menjadi kekhawatiranmu, ketakutanmu? God's kindness today adalah di mana engkau menyadari bahwa ada the presence of Christ in us, kehadiran Kristus di dalam kita yang working for us, bekerja bagi kita. Dia in us dan through us for our eternal blessing. Dia bekerja di dalam kita, melalui kita. Untuk apa? Berkat kekal kita. Jadi berkat Tuhan itu long term, panjang sampai kekal. Kita berpikirnya hanya sementara di dunia.
Saudara mengumpulkan harta di dunia, lalu setelah mati apakah dibawa? Setelah pensiun, lalu saudara, pensiun, menikmati dana pensiun. Nah kan selesai. Sekali lagi, kesimpulannya adalah kebaikan Tuhan hari ini adalah the presence of Christ. Kehadiran Kristus Yesus yang ada di dalammu. Itu berarti engkau telah diselamatkan, engkau disertai Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Yeshua Masiah bless you.